Kata-kata Prabowo jelas menunjukkan bahawa Malaysia dan Indonesia tidak akan berperang secara fizikal sampai bila-bila pun meskipun terdapat perselisihan berkenaan sepadan. Ini kerana kedua-dua negara sedar akan impak negatif yang bakal menimpa pada ekonomi dan kestabilan negara masing-masing. Berkenaan dengan keputusan Sipadan Legitan itu tak ada kena-mengena dengan Laut Sulawesi. Keputusan SCJ itu kawasan yang khusus kepada Sipadan, khusus kepada Legitan. Dia tak cabut pun, dia tak cakap pun pasal Laut Sulawesi pasal apa. Berasaskan keputusan kepada Pulau Legitan dan juga Pulau Sipadan. Walaupun apa perancangan kita tentang Laut Sulawesi ini, yang paling penting saya rasa kita perlu ada pendirian yang jelas. Saya kira kita perlu muktamadkan secara tuntas tentang persempadanan maritime kita. Adakah kerajaan bercadang untuk memberikan taklimat khusus untuk ahli-ahli Parlimen Sabah, baik juga yang terperinci? Pemerintah Indonesia melalui Tentara Nasional Indonesia meningkatkan intensitas penjagaan di wilayah perairan Blok Ambalat, Kalimantan Utara, menyusul memanasnya situasi diplomatik akibat klaim sepihak Malaysia terhadap wilayah yang secara sah merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bentuk respon tegas atas meningkatnya aktivitas patroli maritim Malaysia di sekitar wilayah perairan Ambalat dalam beberapa pekan terakhir. Menteri Pertahanan RI dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mentoleransi apapun yang berpotensi mengganggu kedaulatan dan integritas wilayah negara. Blok Ambalat adalah wilayah sah milik Indonesia berdasarkan hukum internasional dan prinsip-prinsip UNCLOS 1987. Kami akan terus memperkuat kehadiran TNI Angkatan Laut dan Bakamla di wilayah tersebut untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran oleh pihak manapun, tegasnya. Komando Armada RI juga telah mengerahkan sejumlah kapal perang ditambah untuk melakukan patroli intensif, serta menyiagakan satuan reaksi cepat di Tarakan, Kalimantan Utara. Langkah ini dinilai penting guna mengantisipasi potensi gesekan yang dapat berkembang menjadi konflik terbuka. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri RI juga telah memanggil Duta Besar Malaysia di Jakarta untuk menyampaikan nota protes resmi terkait klaim yang disampaikan Kuala Lumpur pada 7 Agustus lalu. Dalam nota tersebut, Malaysia disebut kembali memasukkan wilayah Blok Ambalat ke dalam peta maritimnya. Juru bicara Kemlu RI menyatakan bahwa Indonesia akan menempuh jalur diplomatik namun tetap waspada terhadap segala bentuk provokasi. Kami tetap mengedepankan penyelesaian secara damai dan sesuai mekanisme internasional, namun Indonesia tidak akan ragu untuk mempertahankan kedaulatannya, ujarnya. Blok Ambalat yang kaya sumber daya minyak dan gas telah menjadi titik sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak awal 2000-an. Meskipun sejumlah insiden sempat terjadi, kedua negara selama ini sepakat menyelesaikan perbedaan melalui jalur dialog. Namun, meningkatnya aktivitas militer dan klaim sepihak dari Malaysia belakangan ini menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas kawasan. Pemerintah Indonesia menyerukan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi, sembari memastikan bahwa aparat negara terus menjaga perbatasan dengan penuh kewaspadaan. Malaysia menolak penggunaan istilah Blok Ambalat yang biasanya dipakai Indonesia merujuk ke wilayah terletak di tenggara negara bagian Sabah, Malaysia, dan di sebelah timur Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Wilayah itu selama ini merupakan subjek sengketa kedua negara. Penolakan tersebut bahkan memuat riuh sepekan terakhir ini. Presiden RI Prabowo Subianto bahkan memberi respon menyebut perlu penyelesaian secara damai antara kedua belah pihak, seraya merujuk pada itikat baik dari kedua negara. Hal ini bermula dari pidato Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hassan. Ia mengatakan Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia untuk menggambarkan wilayah yang disengketakan tersebut. Sebagaimana dimuat Malay Mail,
Pria yang juga dikenal sebagai Tokmat itu mengatakan bahwa klaim Indonesia yang merujuk pada Ambalat mencakup sebagian Laut Sulawesi. Ia menjelaskan bahwa Ambalat adalah istilah yang digunakan oleh Indonesia untuk membenarkan klaim mereka atas wilayah tersebut. Malaysia menegaskan bahwa Blok ND6 dan ND7 berada dalam wilayah kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional yang didukung oleh putusan Mahkamah Internasional pada tahun 2002. Ujarnya dikutip pada hari Jumat 8 Agustus. Oleh karena itu, istilah yang lebih akurat untuk wilayah yang dimaksud yang sejalan dengan posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat. Tambahnya di Dewan Rakyat Malaysia. Ia pun mengatakan pihaknya akan memastikan kejelasan dan mencegah isu ini dipolitisasi atau dieksploitasi, terutama sebagai materi kampanye menjelang pemilihan umum negara bagian. Muhammad Hasan mengatakan bahwa kementerian siap memberikan pengarahan kepada anggota parlemen dan anggota Dewan Negara bagian Sabah mengenai masalah ini. Ia menegaskan tak ingin isu ini menyesatkan publik. Jika ada permintaan, kementerian siap mengatur waktu yang tepat untuk pengarahan guna memastikan semua pihak memahami masalah ini, tambahnya. Sebelumnya mengutip channel News Asia, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kedaulatan Sabah dalam sengketa wilayah maritim dengan Indonesia, terutama di wilayah kaya minyak yang dikenal sebagai Ambalat di Laut Sulawesi. Pernyataan itu disampaikan di tengah proses negosiasi batas maritim antara Malaysia dan Indonesia yang tengah berlangsung dalam forum konsultasi tahunan ke-13 yang digelar 29 Juli lalu. Kami akan melindungi setiap jengkal Sabah, saya akan mempertahankan prinsip ini, kami akan merundingkannya dengan benar tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan rahasia. Ujar Anwar dalam kunjungannya ke kota Kinabalu pekan lalu, mengutip pula laman Malaymil. Diketahui pada 27 Juni lalu Anwar bertemu Prabowo di Jakarta. Keduanya sepakat untuk mengeksplorasi opsi pengembangan bersama atas wilayah sengketa tersebut, meski belum ada kesepakatan final. Diskusi kami dengan Indonesia mengenai Ambalat adalah pertanda persahabatan yang baik. Presiden Prabowo adalah sahabat pribadi dan sahabat keluarga. Saya ingin hubungan ini tetap baik, ungkap Anwar. Sementara itu, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan keterangan yang disampaikan oleh Menlu Malaysia di depan Parlemen Malaysia perlu dikoreksi. Hal tersebut terkait istilah yang digunakan untuk klaim atas ND6 dan ND7 oleh Malaysia yang disebut sebagai kedaulatan. Padahal blok ND6 dan ND7 yang diklaim Malaysia tidak berada di wilayah laut teritorial Malaysia, tegasnya. Blok ND6 dan ND7 berada di landas kontinen di mana wilayah tersebut yang dapat diklaim adalah hak berdaulat. Istilah yang digunakan oleh Menlu Malaysia menurutnya lagi semata-mata dalam perspektif Malaysia saja, karena negara itu tambahnya tidak mengakui klaim landas kontinen Indonesia di blok Ambalat, maka istilah Ambalat tidak digunakan. Bagi Indonesia tentunya karena tidak mengakui klaim Malaysia atas blok ND6 dan ND7, maka harus konsisten menyebutnya sebagai blok Ambalat, jelasnya. Sengketa perbatasan di landas kontinen kedua negara karena blok Ambalat yang diklaim oleh Indonesia dan blok ND6 dan ND7 yang diklaim oleh Malaysia terdapat irisan. Irisan inilah yang oleh kedua pimpinan negara disepakati untuk dikerjasamakan, ujarnya.